apa sih yang terjadi dengan anak HAK ini? Jadi anak HAK ini dia ada 2 hormon atau enzim yang tidak berfungsi atau tubuhnya tidak menghasilkan dengan sendirinya, yaitu ke aldosteron dan kortisol. Kortisol ya? Ya kurang lebih itu. Saya baca kortisol. Ada 2 itu. Nah, tapi karena mereka kekurangan 2 ini, yang hormon kelaki-lakiannya ini meninggi. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, kita kembali lagi hadir di pembahasan Bedante Show Podcast ya. Nah, hari ini menarik banget karena bahasannya adalah sesuatu yang jarang kita dengar, tetapi ternyata ada di Indonesia. Nah, kebetulan tentang apa itu? Yaitu sebuah kelainan. Nah, kelainannya seperti apa yang terjadi pada anak-anak kita yang dari lahir. Nah, ini hadir di sini adalah perwakilan dari Yayasan Kahaki, Ibu Dania dan Ibu Nirma. Selamat siang, selamat siang. Siang, Pak. Oh, siang ya. Siang. Dan juga hadir mama dari seorang anak, namanya Zoe, anaknya namanya mamanya Mama Cin. Ya nggak tahu tuh Cinnya dari mana gitu ini. Viral Pak. Selamat datang Mama Cin di Bedante Show. Jadi kita santai-santai aja ya. Santai aja. Kita santai-santai aja. Walaupun kita pembahasan memang serius, sesuatu yang serius, tapi kalau terlalu serius akhirnya jadi kayak yang di sana-sana tahun 2024 seperti apa, kita bodo amat gitu ya, masih jauh gitu kan ya. Yang dekat-dekat dulu. Oke. Yayasan Kahaki, boleh diceritakan Bu Nirma? Yayasan Kahaki itu apa? Mungkin Bu Dania. Oh iya. Bu Dania ya. Kita lempar boleh. tepok dulu ya. Oke, jadi Yayasan Kahaki ini sebuah wadah yang mewadahi dokter spesialis endokrin anak dengan para orang tua yang memiliki anak kelainan hiperplasia adrenal kongenital. Hiperplasia adrenal kongenital. Atau lebih terkenalnya dalam bahasa Inggris sih memang congenital adrenal hyperplasia atau CAH kita nyebutnya. CAH di Indonesia kan jadi HAK ya. HAK. Oke. Memang kalau dalam bahasa Indonesia enggak mungkin akan menemukan definisi, penyebab, ciri-ciri segala macam, dan itu hampir sama lah. Itu bisa di alo sehat dan segala macam, itu bisa mereka hanya hampir sama. Tapi kalau detail tetapnya kelainannya, tentang datanya itu hampir nggak ada di Indonesia. Hampir nggak ada. Hampir tidak ada. Sebenarnya kelainan ini, mohon maaf ya, benar kita mau bahas karena apa? Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada teman-teman dan sahabat Bedante bahwa ini ada. Betul. Ini ada bukan untuk tujuan yang lain-lain, tapi ini ada dan kita mesti aware kepada hal ini. Jangan sampai ada orang-orang lain yang di luar sana yang ngejudge atau bilang sama kita dikte jangan begini, jangan begitu. Aku udah nemuin banyak banget gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang kita mesti pertegas. Oke. Jadi kelainan ini berupa kelainan genital. Iya. Yang disebabkan oleh perubahan hormon di anak ginjal ya. Benar nggak? Iya, jadi hiperplasia adrenal kongenital itu ada definisinya masing-masing. Okay. Hiperplasia itu pembekakan atau pembesaran. Adrenal itu anak ginjal, letaknya di atas ginjal kita, persis di atas. Dan kongenital itu pembawa. Dalam artian di sini sifatnya seperti genetik itu. Dan kalau kita ngebahas genetik ya Pak ya, itu nggak akan habis dan pasti muter-muter aja, dan itu sudah medis ya, dan udah Tuhan lah gitu ya, kita nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah karena mohon maaf juga nih, kita kemarin baru aja bahas di support group kita tentang faktor genetik ini gitu. Jadi memang nggak bisa diubah, dan kalau ditanya salahnya apa, salahnya di mana juga nggak tahu, bukan karena faktor
mungkin pas ibunya hamil salah Salah Ada makan, konsumsi apa gitu. nggak ya? bukan itu, bukan itu. salah Memang ya minum udah obat. genetik. Dokter aja juga bingung gitu ya kalau bukan bingung ya, dokter aja ya kalau udah genetik ya udahlah gimana sih Ya. gitu loh. Udah nggak bisa. Jadi apalagi kita yang orang biasa, orang tua gitu, Oke. nggak ada yang bisa ngubah gitu. Jadi ya, nah apa sih yang terjadi dengan anak HAK ini? Jadi anak HAK ini dia ada 2 hormon atau enzim yang tidak Nggak berfungsi. berfungsi atau Nggak dihasilkan. tubuhnya tidak menghasilkan, Tidak menghasilkan. dengan sendirinya, yaitu ke aldosteron dan kortisol. Kortisol ya. Ya kurang lebih itu. Kortisol. Saya baca kortisol. Ada 2 itu. Nah, tapi karena mereka kekurangan 2 ini, yang hormon kelaki-lakiannya ini meninggi. Ada 2 hormon yang berkurang, menurun, dan bahkan mungkin tidak bisa menghasilkan sama sekali. Tapi hormon laki-laki itu tinggi banget. Makanya kalau buat anak perempuan yang paling kelihatan ya Pak, itu tuh anak perempuan, mohon maaf, klitorisnya jadi sebesar penis, terus lubang vaginanya tertutup rapat, dan benar-benar ciri fisik seperti laki-laki lah. Maskulin. Maskulin. Lebih maskulin. Atau Fisiknya juga kayak Iya. maskulin ya. Dari sejak kecil udah kelihatan bahwa ini ngarahnya ke sana. ya Sorry, saya mau pertegas dulu. Kalau tadi kita ngomong, ini mohon maaf, ini kita ngomongin mengenai ya bukan kita ngomongin secara area medis, tapi memang itu ada Iya, ada fisik kaitannya, fisik ya, ya. fisik medis ya. Oke, kita ngomong tadi vaginanya tertutup rapat. tertutup. Kebentuk nggak? Kebentuk ada garisnya nggak? Atau bener-bener kayak kalau cowok kan rata ya, ada testisnya gitu. Ini nggak? Itu bisa Beda-beda. lagi kita case by case ya. Jadi bisa jadi ada kebelah gitu, cuman dia menempel. Nah, pipisnya gimana? Saluran Iya, uretranya tetap itu masih bisa kok. bisa. Masih tetap bisa. di situ ada tetap titik bisa, tetap bisa. Ada lubangnya ada ya? lubangnya, ada lubang. Oke, lubangnya ada. Soal pipis sih nggak ada masalah Pak, cuman hanya ya bener-bener klitoris Oke, aja. dan klitorisnya itu membengkak, membesar seperti menenis. penis. Fungsi organ nggak bermasalah Pak, hanya bentuk saja. Bentuk aja. Bentuk saja. Dan fisiologi anaknya ceweknya laki-laki. lebih kayak laki, Laki-laki. cowok ya. Kalau cowok gimana? Kalau cowok nggak terlalu berbeda, penisnya dia tetap membesar aja. Rata-rata kulitnya bisa hitam. Kalau cowok nggak terlalu. Bukan banget. berarti cowoknya itu berfisiologi seperti cewek ya? Enggak Tidak, ya? tidak. Oh enggak ya, tetap Karena kan ya mengarahnya kalau ke arah sana ya? bagaimanapun anak cowok kan memang sudah punya hormon cowok kan. Oke. Jadi ya, Maskulin itu aja maskulinnya sih. itu kan dia sudah punya. Oke. Jadi makanya kenapa saya bilang pasti perempuan yang lebih kelihatan, karena perempuan itu bukan tempatnya untuk punya hormon. Maskulin semua tadi, gitu. perempuan punya hormon laki-laki, tapi biasanya normalnya kan sedikit. Ya, Sedikit banget kan, tapi ini lebih kelebihan. ke cowoknya ya. Kelebihan. Makanya istilah lainnya HAK itu genitalia ambigu dan maskulinisasi Maskulin. itu. Kalau ambigu berarti kan nggak jelas ya, Yes. berarti ya. Tapi lebih ngarah bentuknya jadi ke arah cowok ya. Oke, boleh saya tanya ke Mama Jin nih? Silakan. Jin ya. Mama Jin, anaknya sekarang yang umur berapa yang ini? Anak yang kedua Pak. kedua. Jadi yang pertama itu normal, hanya pembawa ya. Jadi nggak punya ciri-ciri itu sama sekali nggak. Tapi yang kedua itu yang CAH, kita sebutnya CAH. Ya, oke. Iya gitu. Ini mohon maaf lagi sekali lagi kita menyambung dari masalah mengenai keturunan ya berarti jadinya dari keluarga kan kita ngomong tadi kan bahwa nggak pernah ketahuan gimana. Iya, Kita hanya pengen betul. meluruskan aja bahwa dari ibu dan bapak nggak ada sama sekali pengalaman seperti itu kan ya. Iya, jadi kita kan memang awam sekali ya, karena sebelumnya pun kita justru tahu CAH ini ada dari kelahiran anak yang kedua. Sebelumnya kita itu nggak pernah punya. Jadi ditanya ada pernah nggak, kita bilang nggak ada. Dari saya baik papanya itu semua bilang normal-normal aja gitu. Cuman ada kejanggalan sih. Misalkan kalau dulu muntah-muntah kan cirinya itu hanya muntah terus diare, dianggap ya biasa aja. Tapi banyak kalau dirunut-runut dari keluarga itu ada banyak beberapa yang memang
meninggal itu di usia bayi gitu. Dan Ini bisa sampai meninggal, sorry. iya, Bisa sampai memang meninggal. akibatnya Krisis adrenal. jika tidak ditangani dengan baik itu berakibat fatal sampai meninggal gitu. Jadi Kenapa? Karena dokternya sedikit. iya, Yang mengerti juga Yang sedikit. spesialisnya Betul. sedikit. Kalau Spesialis sedikit. terakhir pas pandemi yang saya dapat data itu hanya 50 se-Indonesia spesialis. endokrin. Endokrin, Iya. yes. Wow. Oke, lanjut lagi. Ini mengenai Keturunan. keturunan kan berarti dari ibu, bapak nggak kenapa-napa. Dari kakek nenek juga tidak ada kondisi fisik yang Iya. fisik ya kita ngomong ya. Iya. Nggak ada ya, nggak Nggak ada ada. ini ya. Jadi karena memang dari kelahiran juga nggak ada. Cuman hanya di muntah-muntahnya itu kan. Kalau dulu kan kita nggak tahu ya meninggalnya karena apa? Ya karena muntah-muntah. Ya karena orang muntah medis biar kan. bisa aja kan. Ah iya, Oh, tapi anak kecil kan, maksudnya kan anak betul. kecil kan. Iya, cuman kalau gejala-gejala yang lain seperti maskulin, karena kan masih kecil gitu kan, dan kemungkinan nggak akan diekspos juga kan Pak, kayak sekarang misalnya kita nggak akan berani, akan dibilang ini dapat kutukan dari mana ini gitu, kamu dosa apa, pasti ujung-ujungnya kan jadi gitu, jadi lebih ke Serba sifat blaming ya. jadi iya, jadi tertutup aja gitu. Kenapa begini? Kayak misalnya kemungkinan kan saya nggak mungkin nanya waktu itu lahirnya ada gitu. Yang penting meninggal di usia bayi gitu. Ada beberapa ada. Di keluarga ya. Iya, Bayi. bayi dan memang itu cenderung lebih beresiko ke yang bayi. Gitu. Anak ibu sendiri mulai muntah-muntahnya itu di umur keberapa? Bulan-bulan atau setahun? 2 minggu setelah kelahiran. Udah mulai Iya, muntah-muntah. hebat kan? Tapi kan Tapi terdiagnosa 10 bulan. oke, 2 minggu udah muntah-muntah. Sorry ya. Enggak apa-apa. Pada sekarang saya waktu itu kan juga Iya. anak saya juga sama, muntah-muntah. Tapi didiagnosa di awal adalah intoleran laktosa. Laktosa. Ya kan, Iya. suruh ganti susu susu soya Soya. ya kan, bahkan. Ya betul. Itu Nggak pertama mungkin nasi Padang, nggak mungkin. diagnosa Kan anak susu soya saya dulu. juga loh Pak. Sama ya? Iya, karena Sama. cenderung muntah-muntah. Cuman yang membedakan adalah kulit yang menghitam. Jadi kalau untuk setelah saya baca, setelah tahu CAH itu terdiagnosa kan kita dapat guidance booknya itu. Nah baru ternyata kalau untuk yang laki-laki itu ciri-cirinya adalah kalau misalnya maskulin kan memang mereka sudah maskulin kan gitu. Tapi lebih ke kayak misalnya bentuk penisnya itu memang waktu itu agak lebih panjang. Kan saya punya abangnya juga laki-laki gitu. Nah, saya bilang kok agak beda. Mungkin orang bilang nggak apa-apa, namanya orang awam. Nah, itu lagi tuh orang awam. Biasa gitu. Saya nggak punya curiga dong gitu kan. Malah bagus dibilang gitu. Ya bagus kan, ya kan. Ya. Terus sembari jalan 1 minggu udah mulai agak menghitam. 2 minggu tuh hitam sekali. Kulit full. semua full. Bukan jemuran ya. Bukan jemuran, Bukan hasil jemur apalagi ya? bukan arang. Tukar Iya, itu namanya. Iya, ketukar. Tapi Jadi 2 benar, minggu. bukan jemur, enggak. Kita mesti juga kasih tahu Bukan, sahabat iya. bedante, karena sahabat bedante Tapi pasti waktu ada yang itu, pikiran nah, kan yang kayak gitu. Iya, jadi waktu itu kita bilang juga, bener Pak yang itu. Waktu kita lihat kok menghitam. Nah, pertama yang bilang adalah mirip papahnya kali. Memang kan suami saya coklat ya, jangan bilang Iya. itu. Coklat. Lebih manis dong. Nanti dia Oh, denger ini saya gitu kan. Kita coklat tua tapi Pak. Kok abis dia tinggi dijatuhin. Tapi beda ya, hitam kan ini. Iya, bukan? hitam betul. Iya, oke. Tapi anak saya tuh hampir seperti ini loh Pak. Jadi memang hitam gitu, menghitam. Ya kalau kita ngomong satu Bukan genetik, coklat tua. oke, hitam coklat segala. Tapi kalau jemur kan pasti dia karena apa? Belang-belang. Belang-belang. Iya. Ini enggak ya? Dia jadi full susu. satu badan ya. Waktu tuh setelah dibilang mirip papanya kali. Nah kemudian ada tetangga juga bilang kelamaan dijemur kali gitu kan. Karena memang rumah kami kan arah matahari, keenakan apa saya ketiduran mungkin gitu kan. Tanya dong, baju lu Iya. itu enggak? Bener Lu ya. jemur juga. Gitu. Jadi ya itu namanya pendapat orang lain ya Pak. Jadi saya pikir masih normal karena memang nggak punya wawasan untuk itu. Dan nggak ada sih. informasi waktu Dan itu ya. nggak ada informasi untuk itu, termasuk dari keluarga atau apa yang suggest nyaranin coba deh periksain, nggak ada gitu karena masih dianggap normal gitu. Jadi setelah itu muntah-muntah nggak naik-naik, nggak beratnya masih gitu aja, nah mulai curiga gitu. Tapi kita bawa juga hasilnya juga tetap bilangnya nggak ada hal yang serius gitu. Oh, pernah ke konsultasi ke salah satu dokter, kita nggak sebut Iya, nama dokter. justru tapi kita ada yang saya bilang keluar masuk rumah sakit. Jadi Oh, begitu sebulan dia muntah, diare. Nah, saya bawa ke rumah sakit terdekat, cuma dikasih oralin.
Pedialit ingat banget saya. Terus sembuh, memang agak seger gitu. Jadi memang dia kan karena lemes kan. iya, jadi Cuma dikasih Oralit Oralit jadi seger lagi, bukannya Nah, menyembuhkan itunya kan ya. ditambahin NaCl gitu kan. Dibilang udah bagus kok, ini mungkin salah makan. Nah, tambah lagi kan. Saya pikir salah makan mana ya gitu. Udah pulang nih. 1 minggu enak di rumah. Minggu berikutnya muntah lagi. Balik lagi ke rumah sakit yang sama dengan dokter yang sama. Masih dikasih gitu obat lagi. yang sama, balik lagi gitu kan. Itu sampai akhir itu 1 bulan akhirnya. Pokoknya setiap bulan pasti dari umur 2 minggu sampai 10 bulan sampai kami akhirnya dirujuk untuk ke rumah sakit yang lebih besar. Itu hanya itu saja. Jadi 1 bulan pasti ada ke rumah sakit. Hanya dikasih Oralit 2 hari seger. Pulang ke rumah dibekalin Oralit. Habis itu pulang 4 hari masuk rumah sakit lagi. Gitu terus. Tiap dari umur 2 minggu itu 2 sampai minggu. terus-terusan sampai 10 Sampai bulan 10 ya. bulan. Baru gimana ceritanya bisa sampai ketemu ada yang Iya, ini ternyata ini gitu. Nah, akhirnya kan karena Saya- nggak nambah-nambah berat Nambah badannya. berat badan. Harusnya berapa tadi? Harusnya 800 gram. standar setiap normal. kelahiran bayi kan 800 sampai 1 kilo normalnya. Dari umur 1 bulan sampai 1 tahun 8 bulan biasanya. Nah, baru mulai sedikit 800 gram, 500 gram pertambahannya gitu. Nah, ini anak hanya naik 200 gram setiap bulan. Setiap bulan, bayangin loh Pak, setiap bulan. Berarti Padahal banyak makan banyak nyusu kan dia ASI. ASI itu jor-joran. Jadi banyak masuk tapi begitu masuk keluar, muntah. Sebanyak yang masuk segitu juga yang keluar gitu. Nutrisinya nggak ada yang Nggak terserap ada yang sama masuk. sekali. Iya, jadi menurut saya 200 gram itu hanya pertolongan yang di rumah sakit itu aja. Di Oralit sebentar bisa masuk 4 hari, setelah 4 hari nggak ada, muntah balik lagi. Jadi hanya 200 gram tiap bulan. Jadi umur 10 bulan itu hanya lahir 3,2. 10 bulan bukan makin naik ya, harusnya naik ya, makin mencut. Jadi 5 kilo aja. Sudah jauh di bawah KMS karena sudah garis merah. Iya, makin Saya kecil mulai banget. hanya dan tingginya nggak panjang-panjang. Jadi lahir 3,2, panjang 48, begitu 10 bulan hanya 5 kilo, panjangnya hanya 51. Jadi segini. Jadi kayak botol saya bawa. Itu ciri-ciri juga yang untuk cowok. Memang nggak, iya Memang nggak banyak. bisa tinggi. Iya, karena nutrisi ya, nggak ada nutrisi yang masuk gitu ya. Jadi memang kalau dia kurang, kan itu harusnya dapat oral, obatnya, terapinya. Nah, itu akan membuat tinggi anak itu berkembang sesuai dengan usia gitu. Jadi pertumbuhan tulang itu kan mempengaruhi itu karena dia muntah itu kan hormonnya juga jadi terganggu kan. Oke. Gitu. Nah, Mama Cin akhirnya bisa di 10 bulan itu bisa ketemu dokter di mana? Yang bisa kasih tahu bahwa wah ini kasus CAH nih. Oh iya, akhirnya dia bilang ada satu dokter, menurut saya sih dokternya sangat bijak ya. Jadi dia ngakuin kalau dia belum pernah ketemu dengan kasus ini. Karena kan dari umur 2 minggu sampai 10 bulan saya kan keluar masuk rumah sakit yang sama. Oke. Pasti kan punya rekam medik di rumah sakit itu. Ya masa tiap bulan ke rumah sakit gitu. Akhirnya saya ganti dokter waktu itu. Tapi tetap dengan rekam mediknya dia bilang, "Maaf Bu, waktu itu dia malah saranin coba diganti susu ini." Nah, saya ganti susu, ternyata akhirnya anak saya itu masuk IGD malah. Setelah karena dia muntah dan itu ada bercak hitam, berarti kan pendarahan kan, pencernaannya. Dia bilang, "Mohon maaf ya Bu, saya nggak sanggup." Dia bilang akhirnya dia rujuk ke salah satu rumah sakit. Dia bilang di situ pro semuanya. Cuman dia bilang agak panjang kalau saya rujuk nanti ke rumah sakit yang tipe ini, prosesnya panjang. Dia bilang gitu. Bisa ke sana aja langsung. Setelah itu saya lihat dia buat rujukan karena memang berat badan dan tinggi badan sudah jauh sekali dari kartu menuju sehat yang seharusnya usianya gitu. Itu di Jakarta kan namanya? Di Jakarta. Semua di Jakarta. Jadi yang sebelumnya juga Jakarta. Di Bekasi, Pak. Oh, sebelumnya Bekasi. Iya. Tapi kan masih Jabodetabek. Masih. Maksudnya Daerah jauh. besar Iya, ya. iya, Masih ya. betul. Kan ada beberapa Dan case menurut di saya mana itu rumah jauh, sakit ya, kita besar nggak di bisa daerah saya yang saya kunjungi. Oke, nah ini akhirnya dirujuk sampai ke Jakarta. Dan Iya. akhirnya di Jakarta ada pernah dokter itu menangani kasus seperti ini. Ada, akhirnya saya kan masuknya dulu lewat gizi dulu karena kan gizi metabolik gitu. Jadi dari gizi metabolik di screening satu-satu. Dia bilang harus rawat ya Bu gitu karena
nggak bisa kalau kita pulang pergi. Nah, awal pengobatan kami itu seminggu 3 kali. Jadi seminggu 3 kali harus kontrol, bolak-balik. Habis itu ternyata diputuskan harus pakai NGT selang makan. Pakai NGT langsung. Jadi dibilang harus 5 bulan. Dibilang targetnya 5 bulan mengejar ketertinggalan berat badan. Karena kalau enggak akan bahaya. Jadi gizi buruk kan gitu. Karena sudah masuk ke kurang gizi. Karena kecil gitu. Jadi nanti takut gizi buruk, akhirnya pakai NGT selang makan. Begitu pakai selang makan, masuk itu kan harus 1,5 jam pemberian. Tiap 3 jam kami harus kasih untuk ngejar itu. Jadi 3 jam, tiap 3 jam, termasuk jam 12 harus kasih 12 malam, jam 3 pagi, jam 6 pagi, dan setiap pemberian 1,5 jam. Kalau 1 jam kami pernah coba, aduh udah ngantuk 1 jam aja, dicepetin dripnya. Begitu keluar muntah. Nggak bisa. Jadi memang nggak bisa. Nah setelah itu belum ketahuan CAH. Jadi Oh itu belum ketahuan. belum. Jadi pertama kali pas Jadi jam enggak. pertama kali dokter yang prof itu juga Iya, pun nggak ada. jadi sampai nggak langsung bisa. CAH Iya, ya? jadi memang harus screeningnya itu satu-satu. Jadi Oh, oke. masuk model 1, ruang 1. Menurut saya sih gitu. Jadi part 1, chapter 1. Ini dulu penyebabnya Dia kenapa bisa ketawa-tawa gitu. ya ngomongnya. Kita yang dengerin pusing. Iya ya. Waktu itu saya ketawa juga kok nggak apa. Oh iya. Itu suster sampai bilang, ibu kenapa bisa senyum? Saya bilang kalau saya nangis anak saya sembuh nggak apa-apa. Saya nangis, saya bilang Pak. Tiap hari. Ini baru pembuka, Pak. Ini baru pembuka aja ceritanya. Masih ada yang lebih wow loh, Pak. Ya padahal suami saya sudah pingsan-pingsan di situ Pak. Saya mau dengerin juga mau pingsan. Iya Pak, saya juga bingung. Memang Tegang. dari semua orang tua yang udah kita wawancara, hanya dia yang ketawa. Oh. Hanya dia yang ketawa dan hanya dia yang ya seperti ini gitu. Ini masih pembukaannya, Pak. Jelasin gitu, Tarik Pak. nafas. Ayo. Iya, jadi satu-satu, jadi nggak langsung brek, langsung ketahuan CAH gitu. Jadi memang dikasih dari NGT dulu, kan berat badan. Ternyata setelah pakai NGT 2 minggu, nggak signifikan juga. Harusnya sih signifikan, karena kan sudah dengan 8 kali pemberian nonstop, masuk semua, kok yang nggak naik juga gitu. Ternyata pas timbang, naik sedikit, 300 gram Pak. Sorry, Tadi kan ini 300 saya gram. mesti geser. Kayak, Biar semangat. oke. Biar yang nonton ikut semangat ya. Iya. Karena Iya. ini penting Oh, banget. penting gitu. sekali, benar, benar. Gitu. Jadi hanya 200 gram tadinya. Setelah NGT? Setelah NGT jadi 300 gram. Dikit. Iya, makanya kan berarti jadi dokter menganalisa bukan karena gizi metabolik gitu. Di cross tuh bukan. Rilis lagi biasanya yang kedua, biasanya anak tidak naik berat badan karena ada masalah di kantong kemih. Kan dia laki-laki jadi di penis apakah ada mengecil, disunat ya dibilangnya sirkumsisi. Nah, akhirnya di sirkumsisi Oke. dengan dokter bedah karena masih bayi, sirkumsisi. Habis itu harus transfusi darah ternyata karena anak saya juga kena anemia akut. Jadi putih, tadinya hitam, tiba-tiba jadi putih. Makanya jadinya dokter tidak curiga dengan CAH. Iya. Kenapa? Ini masih pembuka, Oh, Pak. belum juga, ini Belum, ini masih pembuka. Makanya dokter tidak mencurigai CAH, Pak. Karena dari hitam tiba-tiba jadi putih gitu. Karena anemia ternyata waktu dicek itu HB-nya hanya 8. Gitu. Anak bayi ya. Makanya dia suka henti napas 4 kali. Jadi di rumah saya itu henti napas saya bawa ke rumah sakit 10 menit. Saya teriak-teriak di jalan, saya bilang bayi gede gitu. Sampai di rumah sakit nafas lagi gitu. Udah dibawa pulang gitu. Akhirnya dokter juga tidak mencurigai CAH, Pak. Kalau tadi hitam terus kemungkinan dia akan langsung dia bilang akhirnya di sirkumsisi. Setelah sirkumsisi di rumah sakit masih. Terus tiba-tiba henti napas. Itu posisi setelah sirkumsisi henti napas, Pak. Jadi nggak ada. Jadi dokter baru periksa, begitu dokter keluar itu mesinnya udah tit. Semua susternya teriak, code blue gitu. Biasa code blue. Dia ketawa lagi. Iya, kakak saya udah Bisa, teriak-teriak gitu. Saya cuma jadi susah ya, pegang. Pak. Jadi nggak bisa tangis-tangisan ya. Iya. Gini. Oh, yang mau nangis ketawa lagi. Iya, makanya begini. Jadi saya peluk doang tuh Pak anak saya. Dokter kan cuma bilang, "Bu, panggil anaknya." Saya bilang,
saya peluk cuma saya bilang, saya nyanyi saya doa, terus bilang taruh Bu, taruh, nggak mau, saya bilang saya peluk aja, tiba-tiba nafas, mungkin panasnya kan, nah, jadi nafas. Setelah itu di cross tuh, bukan sirkumsisi. Terakhir pilihan ketiga adalah genetik itu. Jadi dokter gizi bilang, coba ya Bu, ini terakhir kita harus tes yang namanya 17 OH progesteron. Apa itu dokter? Iya, itu kecurigaan saya yang terakhir, karena pertama tidak berhasil, yang kedua juga bukan masalah di situ, yang ketiga, begitu ketiga tes dipanggil, hasilnya 1 minggu kemudian Pak. Jadi ada 1 minggu kami pulang, akhirnya dipanggil lagi dan diinfo, Ibu hasil sudah keluar. Nah ini baru saya agak murung nih Pak. Dia bilang panggil, nanti saya sudah hubungkan ke dokter yang baru. Di situ saya jantungan Pak, ini maksudnya dokter yang baru siapa gitu. Nanti saya jelaskan ya Bu di rumah sakit. Dia bilang karena takut perjalanan. Akhirnya hari itu juga, padahal itu tengah malam kayaknya. Besok pagi kami udah langsung buat appointment, buat janji pagi jam segini datang ketemu dokter gizinya dulu, gizi metabolik. Akhirnya ketemu dokter gizi metabolik, dia bilang sebelumnya dia bilang, Ibu ini buat baca-baca. Saya bingung, nah itu saya lihat CAH, congenital adrenal hyperplasia. Begitu saya lihat judul bukunya itu, saya langsung search di YouTube. Nah perjalanan ke sana saya nggak tenang Pak, saya gemeteran. Ini penyakit apa? Karena saya udah tahu dari YouTube dulu. Maksudnya dokter mungkin buat prepare mental kali ya, gitu. Jadi dia udah kasih dulu guidance-nya. Nah begitu saya baca, saya langsung search. Mungkin dia nggak nyangka juga ya, saya search langsung, gitu. Nah begitu sampai di rumah sakit, dia bilang, tunggu ya Bu, saya sudah janjian dan dengan dokter yang satu. Baru dia bilang, ketahuan itu nilainya, ada nilainya kan Pak, harusnya kurang dari 1,15. Kromosom atau? Bukan, 17 OH progesteron, itu hormon. Iya, jadi anak normal itu hanya punya lebih kecil dari 1,15. Oh, ini 17. Enggak, tapi anak saya waktu saya baca hasilnya 125,50 berapa gitu. Itu baru dia bilang. Berarti manly banget gitu kalau secara ini hormonnya terlalu tinggi sih. Jadi kecurigaannya bener CAH gitu. Jadi kalau anak kalau tadi dites dia memang di bawah dari 1,15, artinya dia tidak CAH, berarti cari penyakit yang lain gitu. Nah ternyata setelah dibaca hasilnya over sangat, dia bilang ini sangat high, ini dia bilang 125,50 berapa gitu. Dia bilang ini dipastikan sudah CAH. Jadi maaf Bu, saya nggak ahli di sini, saya akan over ke dokter berikutnya. Jadi saya langsung dipertemukan, difasilitasi dengan dokter yang sekarang gitu. Nah dokter itu dokter apa sebutannya? Dokter endokrin Pak. Dokter endokrin? Iya. Jadi itu yang handle? Itu yang handle, iya. Nah, dari gizi metabolik ke dokter endokrin. Jadi pertanyaan saya juga satu ini, pada saat berarti 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu iya, kan? Kejadiannya 3 tahun lalu, pada saat searching di internet, apakah sudah ada informasi yang dalam bahasa Indonesia? Itu dulu. Bahasa Indonesia waktu itu hanya menyampaikan penyakit langka, terus jumlahnya adalah 1 berbanding 15.000 kelahiran, terus penyakit tidak dapat diobati, terus konsumsi obat seumur hidup. Itu saja Pak infonya. Indonesia cuma itu doang. Iya. Berarti memang belum benar-benar ketahuan pada saat itu di Indonesia ya. Hanya itu saja. Sampai detik ini pun masih. Iya. Sampai detik. Tapi kalau detik ini kan kalau kita search udah mulai banyak ya. Saya dapatnya itu dari guidance book itu dari dokter langsung. Jadi buku itu saya search belum saya temuin. Yang sekarang karena memang langsung by chat waktu itu kan. Dan jadi saya download. Buku itu cuman ada di webnya IDAI aja. IDAI. Guidance. Nah itu maksudnya kalau tadi dibilang bahwa di Indonesia sampai saat ini juga masih belum ada secara data berapa jumlah pastinya iya. Tidak ada. Belum ada. Ya mungkin gara-gara tadi yang kita ngobrolin ya bahwa kalaupun banyak nemu yang nggak kalau mau, oke. ya maksudnya belum ada yang mau ngaku juga, mau terbuka untuk ngasih tahu. Karena nggak hal yang mudah sih Pak ngelihat ambigu gitu kan. Terus Tapi kan ini lawannya kematian ya.
Betul. Iya. Karena jatuhnya krisis adrenal, makanya pasti kematian, Pak. Kalau udah kena krisis adrenal, ya udah pasti kematian. Ya memang secara fisik memang jadi seperti aneh sih Pak, kalau misalnya bayinya waktu bayi ya, jadi kulit menghitam, terus mata celong. Ada fotonya. Ada Pak, Nanti aku boleh tayangin nggak izin? boleh Kita silakan aja. tutupin mukanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dibuka juga nggak apa-apa, saya mau masalah. Kita Anaknya memang- juga udah tahu, Heeh. keluarga Kita juga. senang kok Pak kalau untuk mengedukasi karena memang Iya. kita sadar ini sangat penting langka. banget. Iya, Penting ini banget. sangat Karena langka. fotonya itu beberapa kali saya udah tampilkan juga kalau saya share karena saya terbeban sih Pak Surya, supaya orang tahu gitu loh Pak, bukan supaya membuat ya, termasuk keluarga saya pun saya nggak ada menutupi ke pihak keluarga. Jadi keluarga suami, keluarga saya, keluarga besar, bahkan saudara-saudara yang jauh, kita udah kabari bahwa kami punya anak satu yang spesial, menurut kami spesial gitu. Jadi kita nggak, termasuk saya itu bawa anak itu ke mall loh Pak dengan pakai NGT. Walaupun orang bilang itu anak anak sakit kenapa dibawa ke mall. Saya bilang siapa yang sakit? Kan Anda yang melihat sakit, saya nggak ngelihat anak saya sakit gitu. Dideketin Pak, terus dia bilang ngapain? Kan pakai NGT. Dan itu pindah kanan pindah ini merah-merah, matanya celong karena memang waktu itu kan kita memang proses tahapnya itu nggak sebentar Pak, Iya. harus pakai susu medis. Jadi dia pakai susu medis 400 gram hanya 2 hari 1 kaleng, itu harganya 350.000. 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu Pak. Dan itu kita harus by order gitu, nggak bisa karena dia nggak stok di toko susu. Misalnya toko susu biasa saya beberapa kali cari di tempat pusat perbelanjaan nggak tersedia, jadi saya harus order itu dan agak menyusahkan karena saya harus order hanya 2 kaleng Pak gitu, karena dengan Keterbatasan. biaya, karena kan anak ini nggak cuman susu aja, jadi 17 OH progesteron itu nggak di cover kan Pak, jadi kita bayar sendiri dan itu jumlah totalnya lumayan. Beberapa juga kita nggak beberapa pemeriksaan itu kita pakai pribadi akhirnya gitu, karena memang nggak bisa di cover. Nah, pada saat setelah tahu dokternya ketemu nih, dokter endokrin kan udah ketemu gitu. Dari dokter sendiri benar mengatakan bahwa memang ini tidak ada pengobatannya. Iya, karena memang kan secara hasil sudah terdiagnosa Pak. Jadi memang mereka kan sudah research, memang itu tidak bisa diobati, harus oral. Karena pernah waktu kasus pandemi kemarin ada satu obat yang Florinef ya. Nah itu Mbak Nir tahu, sempat kosong. Jadi saya punya stok sebenarnya 1 bulan biasanya. Nah itu kosong, akhirnya dokter bilang coba dipotek jadi 2. Jadi Tetap ada minumnya setengah-setengah supaya tiap hari. Begitu setengah-setengah kita kasih seminggu amblas, itu 1 jam langsung buang air kecil sebanyak 12 kali. Tapi obatnya itu untuk menekan hormon berarti? Menggantikan hormon. Iya, Oke. karena nggak ada kan, dia kan tidak diproduksi. Tapi ada obatnya untuk memperpanjang, maksudnya untuk membuat itu semua lebih normal, lebih ini, ada obatnya ya? Ada. Nah tadi kan cerita-cerita sebelum ini kita obatnya sendiri pun di Indonesia nggak ada. Ya. Ada 1. Ada 2 tipe Pak. Ada 2 tipe. Yang utama ya? Yang utama hidrokortison. Oke. Atau mungkin ada merek lain Genison. Kalau ibu-ibu sih gitu, hidrokortison dan Genison itu. Ini sudah ada di Indonesia. Sebelumnya ya. Sebelumnya sih belum ada, terus akhirnya sudah ada dan ada juga ada yang mengcover juga di BPJS. Iya, itu di cover. Tapi again jumlahnya tidak sebanyak obat-obat pada umumnya. Jadi kalau di grup tuh ya udah, kalau punya kontak salesnya mereka akan saling kirim. Kita habis nih Kan kita punya grupnya Pak, punya kan ada komunitasnya. orang tuanya. Jadi nanti sharing, beli saat- 1 iya. botol untuk berapa pasien? Sharing, karena 1 botol lumayan harganya. Dan ini botol yang harus beli dari luar negeri, bukan? Enggak, ini masih di Indonesia. Ini diproduksi di Indonesia. Diproduksi di Indonesia tapi harganya mahal. Iya. Genison ini atau hidrokortison ini penting. Iya. Nah, yang kedua itu baru yang ini yang tidak ada di Indonesia, tidak diproduksi dan tidak dijual di Indonesia manapun. belum produksi. Florinef namanya. Florinef. Berarti dari mana? Mbak Nima dong jawab tuh.
Berarti barangnya dari mana? Kita dari Singapura, Pak. Obatnya dari Singapura, Iya, tapi betul. diproduksi di Singapura karena di Singapura nggak ada pharmaceutical company. Itu Australia. Oh enggak Iya, ya? Australia. Iya. Australia. Jadi ambil barangnya Tapi dari kita Singapura. ngambilnya dari Iya. Singapura. Repot dong ya. Banget. Sebelum pandemi dan setelah pandemi tetap sama repotnya. Karena kami kan harus by order ya. Kita gimana ya? Kita memfasilitasi, membantu karena Dari KHK ya maksudnya. iya dari KHK. KHK membantu karena ya ini kita bermasalah dengan nyawa gitu Iya. kan. Ya, kita memfasilitasi lah bagaimanapun gitu. Memang mungkin tuh jahat tuh caranya gimana, tapi ya mau bagaimana? Mau lebih senang lihat korban nambah atau minimal bisa tertolong. Iya. Ya, kami lebih pilih jalan itu kan. Jadi makanya kami by order dan itu tetap harus kita pakai surat dari dokter ya. Jadi kayak dosis segala macam kita harus lihat itu. Mesti jelas. Mesti jelas. Jadi memang dokternya pun juga ikut membantu proses ini. Jadi semua ini diawasi oleh dokter. Kita nggak sembarangan. Nah, yang kalau obat ini kan tadi kan banyak kasus kematian karena muntah-muntah. Yes. Krisis Muntah-muntah, adrenal. Iya. keluar terus, masuk keluar terus. Nah, pada saat ketemu dokter endokrinnya, apakah dikasih tahu nggak ada? Saya nggak ngerti ini pertanyaan ini aja yang terlintas saya. Ya. Jadi ada kak level di mana batasan kalau misalnya sudah lewat ini udah aman itu nggak mungkin sampai meninggal gitu. Ada nggak kata-kata seperti itu? Kalau batasan sih nggak ada Pak, karena kan memang tiap anak beda kasus gitu. Karena ada tipenya ini kan ada salt wasting, jadi ada yang memang Sterilising, ada jadi yang non-klasik. ada non klasik gitu. Banyak ini juga ya. Iya, Ada dua kalau- tipe klasik iya. dan non klasik. Yang paling umum memang yang klasik. Itu secara fisik Nggak, ciri makanya ada. nggak kelihatan. Jadi ada yang kayak gitu, nanti udah besar baru Baru, ketahuan ya. gitu. Nah kalau saya kan tipenya anaknya kan salt wasting, jadi bisa langsung ketahuan karena minum pun langsung amblas gitu. Jadi keluar nggak ada penahannya gitu. Nah itu langsung ketahuan. Kalau batasannya pasti berbeda dengan yang klasik kan, Oke. gitu. Soalnya kan kalau misalnya ketergantungan benar-benar sama obat, mungkin kayak kemarin kita ngobrol sama dari tim yang diabetes DM tipe 1 juga sama gitu ya. Tanpa obat itu kan tetap bisa Iya, progres, karena kan bisa dia, collapse langsung gitu ya. dia kan Itu nggak juga nggak sama. dihasilkan Sama. gitu. Jadi nggak ada nggak ada overdose gitu sebenarnya, karena kan dia tidak diproduksi. Nah, Tidak cuma kan bisa kejadian memproduksi. kemarin yang katanya langka itu obat-obatan langka, anak-anak kita gimana? Nah itu saling bantulah kita di komunitas itu gitu. Ya, Jadi sering bantunya pun juga pasti ada level di mana kekurangan dong. nah iya kalau udah gitu udah langsung harus dilarikan ke rumah sakit Pak. Ada Iya. namanya stress dose gitu. Jadi itu cuma bisa diperoleh di rumah Makanya sakit. kita ada kartunya dan kita harus Iya. ngasih. Dan ini masalah Kartu kedua kegawatan. setelah obat. Ini masalah kedua, tidak ada dokter yang memahami CAH. Mm-mm. Oke. Tidak ada. Dokter yang untuk endokrin ini ya, Spesialisasi CAH tidak ada. spesialisasi THC. Apalagi di daerah terpencil. Paling banyak kasus kematian di grup kami itu mereka tinggal di daerah Jauh, terpencil. iya. Oh, di grup sudah sampai seluruh Indonesia. Sudah. Sudah berapa orang grupnya? 180 ke atas lah, 180 ke atas. Itu yang terdeteksi ya. Iya, yang mau Yang ngobrol, mau join. yang akhirnya kecari gitu kan. Karena saya mencari Banyak yang- Instagram pun juga kan saya pertamanya nggak tahu gitu kan yayasan kaki. Yang mau join, Pak. Ini apa? Mau gitu Tapi kan. kalau data Sorry, Bu, RSCM, gimana mau join, gimana mau terbuka Bu? Sedangkan dia nggak pernah tahu Iya. dia diagnosis itu kenapa anaknya. Nah iya. Yang dia tahu adalah anak saya muntah-muntah gitu loh. makanya kami akhirnya bikin Instagram, kami bikin YouTube, kami bikin Facebook page, kami bikin webinar Supaya kami mengedukasi. bikin supaya ini Pak. Karena kalau jadi gini, sebenarnya KHK kalau Google mungkin banyak ya. Karena saya pun juga nemu skripsi orang dia sebenarnya arahnya lebih orientasi seksual di grup KHK. Tapi itu di Malang. Oke. Itu bukan kita gitu. Nah, berarti kan ada KHK lainnya, tapi mereka tidak tersinkron dengan kami. Kalau kami sangat terbuka Pak, makanya kenapa dapat undangan gini, dengan senang hati karena memang visi kami mau mengedukasi siapapun, level manapun,
bahkan dokter pun juga mau, apalagi memang kami mau banget bikin pelatihan untuk dokter CAH ini. Kita juga lagi usaha banget sama Prof. Aman ini gimana, sama Ketua UKK Endokrinnya juga. Ayo, ini udah harus bikin nih pelatihan untuk dokter endokrin. Betul. Gitu. Harus. Saya yang ngalamin Iya. kan. Karena benar-benar nggak, maksudnya Ini saya cuma tuh pengen satu. tahu sampai Yang gitu. aku. Saya pengen tahu banget kalau kita punya anak gitu, tiba-tiba anak kita muntah-muntahan atau apa yang benar-benar kita bisa, oh ini kayaknya ke sana. Sampai saat ini belum bisa diomongin kan, Belum karena bisa. ini prosesnya sampai 3 kali kan screeningnya ya. 3 dokter yang berbeda, 3 tahap yang berbeda sampai sudah. Dan mesti- setelah keluar masuk rumah sakit Iya, gitu. makanya setelah Jadi begitu semua orang banyak tuh kata-kata mengalami tetangga ini. gitu. Betul. Kan? Iya. Iya kan? Oke, jadi sampai sekarang tidak pernah bisa diketemukan bahwa Tidak. kalau misalnya begini Enggak. 3 lah gitu lah, langsung ini enggak bisa Karena- juga. Mungkin yang Karena- ambigu ya, yang Karena langsung itu, ketahuan. iya, Iya. yang ambigu, yang perempuan akan lebih ke, karena pasti dokter Ambigu endokrin yang itu perempuan. Oke. kalau udah mau ke arah sana dia akan langsung periksa area itu dulu. Kalau yang perempuan ya, Iya. dan itu akan langsung kelihatan kalau yang perempuan. Dari Kak Haki sendiri pernah nemuin sampai umur keberapa yang akhirnya bahwa ya oke, saya CAH, saya bisa mengalami kehidupan normal setelah makan obat ini di umur berapa yang sekarang yang paling dewasa? 30-an ada, 40 ada. 40 ada, itu sudah punya anak. Iya. Bisa punya anak? Punya, kalau selagi rajin. Itu cewek apa cowok yang ini? Cewek. Perempuan. Perempuan? Bisa Iya. punya anak 2, 3 ada. Tapi Lagi obatnya Selagi teratur minum Rutin. obat. oh dia berarti Kuncinya juga di obat. sudah dapat Yes. pertolongan obat Iya. dulu ya. Jadi nggak mungkin ini kelainan ini bisa terjadi bisa ditahan atau diatasi tanpa obat. Iya. Tidak. Karena memang vonisnya kan seumur hidup, Pak. Jadi Bahkan memang kalau- dari awal udah disampaikan. Kalau ada yang Coba-coba pernah ada. Iya, Coba berhenti. berhenti dengan Tapi tanpa pasti- saran dokter ya. Jadi memang oh, ambil wow, inisiatif. itu paling banyak gitu. Yang tiba-tiba Banyak. mutusin Iya. nggak mau konsul, nggak mau minum obat. Betul. Tiba-tiba gitu Teriak, besar. iya. Terus dia dengan seenaknya, udah ganti aja anak saya jadi cowok. Itu ada. padahal Nanti perempuan. anaknya, padahal begitu dilihat fotonya perempuan sekali anaknya. Maksudnya ganti gimana? Ya, diganti karena ya saya mengerti ya, maksudnya Hormonnya kalau udah kayak kan. gini ini kan gimana ya Pak, udah situasional ya, apalagi pandemik, suaminya Dan dipakai. kekurang tahuan informasi Yes, itu pasti. dia juga dia sebenarnya ada di grup tapi dia jarang ngomong, atau kalau Mama Kurang Cing kan aktif. sangat aktif ya, dia nggak aktif dan dia jarang buka, dia juga jarang ikut webinar Iya. dan support group, sehingga edukasi dia sedikit. Infonya sangat minim sih, Pak. Dan Jadi dia juga memang- tidak kayak Mama Cin yang googling. Mama Cin tuh Langsung. dokter googling, Mama googling YouTube. karena gini. nggak ada di Indonesia, saya cari yang versi Inggris. Dia nggak begitu. Maka Jadi biar tahu dia. makanya Iya. akhirnya karena dia Masih nggak. bisa ada ininya. Karena- kan, Oh, iya. informasinya Saya dapat. dengar ceritanya aja Kalau kita juga case sama ini, Pak. gitu. udah Kita nangis. sedih, kita udah pasang muka sedih gitu, ekspresi sedih. Dia ketawa ya kita nggak bisa. Gimana? Maksud saya gini, bukannya kok kita nggak ada Empati. enggak ya. Ya saya justru saya senang yang seperti kayak Mama Cing, karena saya tahu dia perjuangannya susah dan untuk dia ketawa pasti itu lebih susah lagi loh. Dia ada anak ini, dia ada anak kan, dan dia harus tetap senyum loh di hadapan anak, itu kan nggak gampang Pak. Dan statement yang luar biasa tadi dibilang kalau saya dengan saya Nangis, Anak kalau saya bisa sembuh. saya nangis. Saya nangis. Tiap Kan hari. nggak merubah apa-apa kan, Pak. Iya, benar. Justru anak saya ngelihat kok mamaku sedih ya gitu. Jadi saya nggak Dia pernah sedih. nangis di depan anak saya. Sampai hari ini kalau dia tanya mama kenapa? Nggak kenapa-napa. Kan adek pinter ya, iya gitu. Jadi dia tahu nggak dia punya kekurangan itu. Saya kasih tahu, walaupun usia kecil begitu gitu. Jadi dia nggak akan berbeda. Misalnya dia jangan, karena harus punya take a break kan Pak. Kalau punya kegiatan habis olahraga, teman-teman bisa langsung lanjut, ya dia nggak bisa. Dia harus punya 10 sampai 15 menit untuk rehat dulu. Oh ada kondisi Iya. gimana Iya. juga ya. Jadi Karena CAH itu hormonnya uniknya kan gitu, Pak. gitu. Jadi nggak bisa kepacu gitu. Kalau gitu berarti kelanjutannya adalah tadi kan muntah-muntah juga gitu kan ya. Lalu ada perubahan fisik dan juga cepet capek. Iya. Salah satu. Tapi dia juga bisa aktif. Dia bisa aktif. Dia bisa aktif.
hanya butuh waktu lebih lama Yes. untuk rehat itu aja. Jadi kita jangan larang untuk dia aktif, Pak. Jangan kesini, enggak. Tapi setelah melakukan satu kegiatan, kita harus kasih pengertian bahwa kamu berbeda dengan yang lain. Berbeda apanya? Butuh waktu istirahat saja lebih lama. Jadi kasih inputnya yang baik, jangan bilang kamu lain karena kamu enggak gitu. Jadi sampai hari ini dia ngerti kok. Makanya tadi duduk ya Dek, dia duduk gitu. Ya dia main biasa kayak Makanya main memang anak normal. Anaknya itu harus diedukasi. Kalau sudah bisa diajak ngomong dan sudah mengerti, anaknya itu harus tahu. Ya terserah ya, maksudnya mau segamblang dengan bahasa medis atau bagaimana, tapi anak harus tahu dia kenapa, dia mengalami apa, kalau dia melakukan ini akan jadinya apa, kalau dia melakukan itu akan seperti apa. Anak itu harus Termasuk tahu. obatnya loh Pak, itu nggak enak, Tuh. pahit. Tapi harus tahu. Jadi saya cobain. bilang, saya kan semua obat saya cobain Harus Pak. dong, Pak. Harus Apa yang dong, masuk pasti di dikasih anak racun. loh. Komplit kan Pak, sampai dia obat aja Iya, dicobain. Florinefnya itu tawar Pak. Tapi tuh. kalau genisonnya itu hidrokortison, bukan agak pahit. Kalau satu saset dengan dosisnya 3 mg normal itu saya sampai gitu. Nah kalau dia kondisi nggak normal itu bisa 3 sampai 5 kali Iya sih, pemberian. Jadi dinaikin dosisnya. Nah itu rasanya Pak kebayang kan Pak, satu aja. Jadi tapi kita harus kasih tahu gitu. Dan kalau itu terjadi anak saya tuh nggak punya kesulitan. Ayo ya Dek minum, ini vitamin harus naik karena sudah posisinya kamu begini. Ini vitamin minum ya. Mau minum. Termasuk dia bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi untuk minum itu. Padahal mata terbuka enggak. Habis itu tidur lagi udah. Karena kan setiap 8 jam harus Iya. dikasih gitu. Dia kebetulan sama juga sama yang dewasa juga sama ya sampai hari ini. Iya. tetap- Iya. tetap sama. Kalau dewasa sih dia bisa jatuhnya nanti juga ke paling ganti namanya aja ya dokter beda. bagian dalam yang udah dewasa. Oke. Tapi biasanya ada yang tetap lanjut dengan Iya, dokter anaknya. anaknya. Nah obat paling namanya aja sih beda, tapi fungsinya sih sama gitu. Dan obat Tadi itu ada katanya harus rutin. ada obat harus rutin. Per Iya. jam ya biasa minum jam 8 ya, di jam 8 itu Dan saya harus setiap tepat. hari. Iya. Tadi katanya ada cerita gong yang gede. Apa? Apa tuh? Udah mau ceritain lagi. Oh oke, lanjut Yang lanjut. Yang nangis-nangis, yang Oh, di iya. posyandu puskesmas. Oh iya Nggak gitu. seru deh kalau ceritain yang ini. Iya. Biar orang-orang aware gitu kan bahwa akan sampai ada tahap di sana kita mesti siap gitu. Iya betul, karena memang kami bawa itu kan ke mall yang tadi itu diceritain, termasuk kami pun bawa ke posyandu, bilang kok anaknya kecil ya, jelek banget dibilang loh Pak, saya inget banget itu, dikatain kok anaknya jelek banget, ya saya memang ngakuin anak saya nggak ganteng waktu itu gitu, tapi hari ini saya bawa ke posyandu, saya bilang nih yang waktu itu kamu bilang jelek, kok berubah ya ganteng banget gitu Pak, Dari iya, dibilang kader loh Pak gitu. Maksudnya dan itu orang yang sekitar kalau saya datang seolah-olah kan saya punya sakit yang aneh ya gitu yang itu menular padahal kan itu tidak menular sama sekali karena ketidaktahuan aja cuman mungkin orang takut kan karena tuh anak kecil kok gini beruntusan apa kulit bersisik ya namanya dehidrasi kan pasti kulitnya bersisik kering. Nah itu saya alami Pak gitu, jadi saya bawa pulang tapi saya cuman bilang waktu dibilang itu saya cuman bilang sama anak saya kamu dengar mama saja padahal anak kecil masih bayi masih oe gitu, tapi saya bilang saya nggak biarin masuk yang kayak gitu-gitu, jadi begitu tuh lebih bagus saya menarik diri. Tapi untuk saya pernah dikunjungi satu RW semua kader masuk termasuk posyandu puskesmas, petugas puskesmas di rumah kami di sekitar rumah karena memang itu baru kami yang kasusnya Pak. Kan? Jadi di daerah saya baru saya kasusnya. satu banding tadi berapa? Iya. Kalau di datanya Prof Aman itu 1:594 anak yang terdiagnosa. Iya gitu. Jadi mereka datang ke rumah ya posisinya begitu. Jo itu masih minum pakai NGT, Untuk apa selainnya. mereka? Mau ya mereka kan wajib data Pak. Jadi memang Oh, data, tidak oke. iya mendata. Jadi sekarang kami misalnya kayak gini, saya nggak bawa ke sana, saya cuma bilang rujukan ya, kan saya mesti ke Vaskes. Saya rujukan mau ke sana, mereka nggak akan ngomong apa-apa karena memang sudah terdata obatnya cuma ada di satu tempat gitu. Jadi waktu dibilang terdiagnosa CAH, saya cuma duduk, suami saya cuma nanya, dokter ini penyakit apa gitu. Ini penyakit yang nggak ada obatnya buat sembuh Pak. Itu kata kasarnya. Dia langsung bilang, minumnya kapan dokter? Seumur hidup. Iya, seumur hidup. Dia cuma diem. Sampai di rumah dia teriak, pulang dia teriak, Tuhan gitu.
Padahal suami saya ya orang yang saya bilang ya Pak ya, mereka dia itu sangat di bidang rohani lah gitu. Yang saya pikir kalau misal dapet ini ujiannya pasti dia ngerti dong maksud Tuhan gitu. Itu saya yang bentak loh Pak, diem nggak saya bilang, cuci mukanya, doa saya bilang, malah saya yang galak loh Pak. Padahal dalam hati begitu saya bilang, saya masuk ke kamar mandi, saya bunyiin keran kencang-kencang, saya nangis, saya cemplungin, tapi mukanya ke ember. Wah, akhirnya saya yang teriak tapi di dalam. Saya nggak teriak di luar gitu. Karena saya pikir itu kan posisi ada anak ya Pak. Saya nggak mau, saya nggak mau mengimpart sesuatu hal yang bilang kalau mama ini nggak siap untuk hal itu. Mau nggak mau ya memang harus siap gitu. Artinya dipilih, dikasih itu kan pencipta creator tahu jauh lebih yang dari kita tahu gitu Pak. Gitu sih sampai hari ini ya bersyukur bisa lewatin gitu Pak. Walaupun sekarang malah dia rajin ninggalin saya Pak. Kasih ninggalin. Ya karena keluar kota mulu pakai bapak. Bisnis lah ya. Enggak bisnis sih Pak, dia bapak dosen jadi kerja ke kampus Pak. Iya kepala dia ketua prodi ya susah katanya. Kalau dulu dia nggak yakin, tapi sekarang dengan saya juga nggak pernah maksudnya, ayo kita sama-sama gitu. Termasuk keluarga sih sangat support. Makanya kayak tadi foto, saya bilang saya sangat disupport oleh keluarga gitu. Termasuk anak saya yang pertama pun itu menganggap adiknya itu bukan sesuatu yang kok Tuhan jahat banget sih kasih aku adik kayak gini, padahal jauh bedanya loh Pak, 10 tahun. Ngerti berarti ya. Iya, jadi justru dia bilang kalau kita misalnya kan anak yang model ini nggak bisa terlalu aktif, terlalu capek, terlalu seneng, itu bisa muntah loh Pak. Jadi terlalu senang, terlalu stres karena stres kan. Jadi nggak bisa memicu hormon stres. Terlalu capek, terlalu kortisol itu hormon stres Pak. Nggak bisa itu langsung muntah dan capek dan dia bisa redup lah satu hari itu. Jadi kita udah bilang, Bang kalau lihat adik begini kamu ngalah ya gitu. Jadi dia udah tahu sih Pak. Makanya kami mengedukasi orang-orang sekitar kami, khususnya di keluarga inti kami, anak sama yang ngomong gitu, termasuk orang-orang kalau dia ke sekolah gitu, supaya menganggap anak kami itu jangan dikhususkan, diistimewakan, tapi diperhatikan gitu. Beda loh Pak, kalau dihususkan seperti seolah-olah punya kekurangan banyak, padahal kan dia sama dengan yang lain, hanya bedanya itu saja. Iya betul Pak, tapi ya, diperhatikan itu sangat beda. Terus ada apa juga bisa kontak gitu. Iya. Oke, wow. Gitu. Makanya itu kalau anak tuh SD kalau stres pelajaran kan ada ya. Nah itu pasti kortisolnya yang kena. Nah kan anak CAH nggak ada kortisolnya. Iya. Makanya obat itu harus ditingkatin. Naik dosis. Kalau sakit juga sama. Kalau sakit obatnya 3 kali lipat tambah paracetamol. Jadi mindset ada orang tua yang punya mindset, oh ya udah kalau obatnya CAH-nya aja nih tambah ntar paracetamolnya nggak bisa. Mereka menganggap ini bisa mengganti paracetamol. Oh tidak, ini obat lain. Betul, itu hanya menambah hormonnya tadi. Karena kan nggak bisa diproduksi sendiri. Penyakit utama kan bukan hormonnya gitu, tapi kan ada virus yang buat dia demam. Nah, itu kan harus ditanganin. Itu bedakan aja obatnya. Jadi memang harus banyak belajar orang tuanya sih Pak gitu. Yang pertama sih sebenarnya kalau saya lihat kondisi seperti ini memang di Indonesia ya, terutama di Indonesia karena kan kita juga podcast juga ada beberapa yang tadi saya ceritakan ada beberapa kasus di mana kekurang tahuan dari orang tua lalu kesok tahuan orang-orang sekitar gitu kan ya. Betul. Informasi yang nggak dapat yang jelas tapi akhirnya dibawa-bawa ke sini, wah alternatif sini alternatif sono, akhirnya saya sempat dapat podcast sama yang anak-anak yang kanker dari lahir. Lalu ada beberapa kayak sama tuh, kalau ini kan sampai pembengkakan ya. Kalau mereka sampai koma loh, karena dibawa kemana-mana dan nggak mendapat pertolongan, akhirnya pas balik sudah makin parah dan mereka harus kemo. Mereka kemo tuh 120 kali katanya kalau anak-anak. Dan kalau udah Sekali lewat kemo itu sakitnya lagi. kayak apa? Nah, makanya balik lagi dari nol. Ya, itu kan sesuatu yang kayaknya ya ini informasi yang harus benar-benar harus diberikan kepada yang lain gitu. Betul, setuju. Sampai orang-orang tuh pada ya nggak salah ya. Nah, pertanyaan dong, ini saatnya menjawab.
Kalau Kita mau diam kontak, aja, Mama kalau Ci. mau kontak Kak Haki, mau pergi silakan nggak apa-apa. Kontak Kak Haki kemana, Bu Nirmala? IG-nya apa ya? Aduh, kalau Instagram Kak Haki. Oh, oke ya saya yang ngomong. Biar Oh, ngomong. KHG Indonesia ya? KHG apa? Kontaknya kemana, nomor teleponnya kemana, ayo dong, kasih tahu dong. Nomor teleponnya ada di 021 berapa? Ya udah. Di nomor telepon saya mungkin aja. bisa di Instagram kahaki.id atau kalau mau tahu lebih banyak kita ada YouTube punya. Kahaki Indonesia. Oke, dan itu di YouTube dibahas mengenai Dibahas. Kita ada testimoni percakapan, juga ya. ada. testimoni juga ada ya. Iya, Itu kita baru- ada sama baru dokter. ini. Kita nggak sembarangan, kita ada dokter Oke. khususnya. Bagian medisnya dari dokternya Yes. ada langsung, dari teman-teman dari KHK juga ada memfasilitasi dengan orang tuanya dari ini. Bahkan mungkin ada yang pas penderitanya juga, ada yang anaknya yang udah dewasa juga. ada Itu ngobrol, belum sih kami, testimoni belum. karena ya mereka udah gede, udah punya anak, sibuk dengan kan, jadi kita Waktunya belum dapat waktunya. Waktu belum pas ya. Belum pas. Oke. Dan memang balik lagi ada yang nggak mau juga. Iya. Balik lagi Kesulitannya ke sih situ, di situ. kesulitan itu. Jadi nggak semua juga mau bekerja sama juga buat bareng-bareng yuk gitu. Ya tapi mudah-mudahan dengan podcast kita ini kita bisa memberikan insight bahwa yang di luar sana yang mungkin mengalami anaknya tiba-tiba muntah dari kecil, dari lahir Emang hitam. itu nggak sembarangan gitu. Dan Betul. kalau CAH ini ternyata level ambang batasnya itu bukannya cuma sakit panas ya, bisa sampai menimbulkan kematian. Jadi jangan sampai salah diagnosa atau mendapat informasi yang kurang. Sekarang googling juga udah bisa gampang banget Iya. dibuka, ya kan. Instagram tadi Yayasan Kaki bisa langsung gampang banget juga dikontak, ya kan. Instagram DM juga Pak ini langsung bisa bales loh, jarang loh. Ya. Cepet Terus loh. langsung, mau gitu Tengah ya. malam juga saya. Tengah malam juga, pokoknya informasi itu tetap akan ada. Curhat Dan juga lebih dibantuin tepat ya. loh Pak. Curhat tentang penyakit ini ya. Iya dong, jangan curhat yang lain. Kan kita Masalah berbicara ekonomi ya, CA. bukan ya? Beda, Beda ya, itu beda ya. beda. Jadi Karena difasilitasi loh. Bisa ketemu kurang obat ini, nah yang dicariin. nah iya, makanya itu perlu juga, tapi yang pasti yang perlu pertama kali pastinya saya yakin banget banyak orang yang nggak tahu tentang Betul. tentang kelainan ini. Betul. Jadi ini yang harus dibuka dulu, buka pikiran kita, buka pikiran bener-bener bahwa ini ada. Iya, ada banget. Sebabnya apa? Nggak pernah bisa tahu. Karena udah Karena genetik. genetik. Bagaimana penyembuhannya Tidak ada. saat ini belum ada, ya kan, Iya. belum ada. Jadi yang pasti harus tetap mendapatkan pertolongan, itu udah pasti. betul. Dan jangan sampai anak Anda dibiarkan sendirian. Betul. Iya. Karena anak Anda biar gimana ya, anak-anak kita ya tanggung jawab kita semua ya. Iya. Oke, thank you very much terima kasih banyak sudah mau ngobrol di Bedati Show. Sama-sama, kita juga Sama-sama, makasih Pak. banyak Luar sudah. biasa, Kita punya misi yang sama ya, mengedukasi. Jadi pasti. Dan kami jangan sangat bosan-bosan, nanti mungkin saya bisa kontak-kontak lagi kalau misalnya kita ada Boleh. event Oh, terbuka, sama-sama kita mau nanti. undang untuk yang lebih benar-benar mungkin ada beberapa narasumber yang kita bisa lebih ini ya. bisa. Oke, thank you very much. Nah, ada pesan-pesan, ayo pesan-pesan. Saya lagi yang Ayo Pesannya pesan-pesan apa ke ya? ini satu-satu dong, boleh dong. Cepetan dikit, ayo dong. Ngomong-ngomong biar Mbak Nirma, ayo lah, Mbak Nirma dulu lah. Sahabat Nggak akan Bedante, tutup kalau Mbak sebutannya Nirma sahabat nggak Bedante. pesen nih. sahabat Sahabat bedante. Bedante. ngacin dulu deh. Dari situ ya udah oke. Dari Oke situ. Gak ya. apa-apa ya. Iya. Ini Mama Cin kameranya Ke situ. gini ya. Kameranya yang mana? Mama Cin kamera nih. Kalau kita sono. Sahabat Bedante, pesannya saya kalau misalnya punya sesuatu, misalnya kalau dititipin anak yang istimewa, itu artinya kita bisa melakukannya gitu, karena jauh dari yang kita pikirkan. Sebenarnya kalau kita mau maju, mau aja dulu gitu. Kalau misalnya anakku mikirin jangan anakku nanti gimana, mau aja dulu jalani, terus berserah, pasti Tuhan kasih masalah pasti dengan solusinya gitu. Dan nggak usah malu kalau punya anak yang khusus, itu artinya orang tuanya pun khusus. Luar biasa. Sambil senyum masih. Iya, sambil masih bisa Iya, ketawa harus loh. dong, harus. Masa ya sambil senyum. Oh, ini kayak udah siap. Oh ya silakan. udah siap. Aduh sih. Yang mana? Yang mana?
Apa ya? Kontak saya. Jangan, udah terlalu banyak. Iya memang. Kasihan. Semuanya ke saya. Betul. Untuk orang tua atau pasiennya yang CAH ini apa ya? Jangan malu ya untuk bercerita ke yang lainnya. Itu aja sih. Betul. Jadi jangan menutup diri aja. Iya. Jangan menutup diri, Karena tapi kita tidak sendiri. nggak Asik. sendiri. Tapi maksudnya jangan ngebuka diri juga terlalu banyak ke orang-orang yang nggak dikenal ya. Betul. Maksudnya kalau kita kan Iya. udah jelas ya, asisten kaki kan pasti memang berkutat di sini. Kan Kalau bisa mengedukasi juga. mengedukasi, jadi Cerita bukan kepada cerita- orang yang tepat. cerita kepada orang yang tepat, jangan menutup diri kepada orang-orang yang memang berkompeten. Iya. Kalau Profesor Aman kan udah jelas ya, maksudnya kan memang profesor ya. Aduh, lihat aja ke Kalau Instagramnya bisa beliau. kontak ke Profesor Aman udah pasti mantap. Ini Iya. kayaknya mesti undang. Iya. Harus Tapi kayaknya 10 tahun Iya, nggak apa-apa. Sabar saya. beliau padat sekali. kita mau ketemu aja belum. Iya. Oh, saya udah ketemu duluan ya. Bu Dania, mungkin ada pesan buat sahabat Bedante? Untuk semua sahabat Bedante, pokoknya CAH ini bukan penyakit menular, bukan penyakit berbahaya. Memang bisa menyebabkan kematian, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Tidak sendirian, ada banyak orang tuanya, ada banyak dokternya. Walaupun tadi saya bilang hanya 50, sampai detik ini 50 ya, saya belum tahu lagi. Di Tapi Indonesia ya? di Indonesia. Tapi bukan berarti kan tidak mungkin dan tidak ada. Ya itu tadi aja, cari Prof Aman aja dulu. Pasti sama Prof Aman beliau akan bantu mengarahkan. Intinya CAH ini bukan sebuah kutukan, bukan sebuah mitos, bukan sebuah penyakit yang mengarah kemana-mana. Ini ada grupnya, ini ada komunitasnya, ini ada dokternya, pasti bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan Harus tetap semangat. tetap Iya, semangat. tetap semangat. Harus. Iya, Semangat prinsip terus. saya gitu loh, Pak. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Wih, ini banyak kata-kata Bener quote-nya bijak ya, bener quote-nya. Iya, keren deh. Bener, Pak. Bisa Ya. bikin mood. Iya, karena kalau penderitaan loh, jadi tetap semangat. Tetap semangat. Dan pesan saya juga satu lagi, ini kalau dari tadi kita ngomongin mengenai dokternya sedikit. Nah, bagi Anda para dokter atau calon dokter, nah ini penting. Iya. Iya kan? Jadilah dokter, ambil spesialis dokter endokrin, iya kan? Iya. Penting kan? Betul. Penting kan? Dan Penting cari banget. pasien CAH. Nah, langsung gabung di komunitas sebagai seorang dokter yang memang sangat-sangat bisa ngebantu untuk Ya, apalagi daerah pedalaman itu sangat-sangat membutuhkan. Nggak hanya spesialis, bahkan untuk yang dokter jaganya pun juga harus bisa. Oke. Harus tahu. Harus tahu. Oke. Thank you sudah sharing di kita sekali lagi. Sama-sama, terima Kak kasih. Aki, Mama Cin, Bu Dania, Bu Nirma. Kita ada salam Bedante begini. Salam badan. Begini. Oh, begini. Sono. Yang kanan, tangan kanan yang Oh, lurus. kayak gini. B. Kiri, ya. Salam Bedante dari kita, be fun, be cuan, be inspired. Salam.